Ya. seharian di rumah aja gitu Pak ya. Ya. Merasanya bangun tidur makan terus badannya lemas gitu tuh Pak. Ya, baik-baik. Hanya mata obatnya yang bisa bikin happy, mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Maro. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Mas Alif ya. Sehat lah. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana Mas? Sharing sih Pak. Ya, ya, tidak apa-apa, silahkan. Iya. Ya mudah-mudahan Allah ngerasa bahwa si Mas adalah perantara buat kesembuhan saya Pak ya. Iya, insya Allah, ya. Yang menyembuhkan. Ya, insya Allah. Ya, sakit sudah berapa lama? Iya, izinkan saya ngasih izin cerita saya dulu Pak ya. Ya, Ini saya namanya Alif Mahya, umur 24 Pak. ya, 24 tahun. Ya. Saya sekarang masih mencari pekerjaan lah gitu Pak. Ya. Masih bujang yang lagi mencari pekerjaan. Ya, ya. Keluhannya itu gini Pak. Sebelumnya saya itu tidak ada keluhan lambung Pak. Ya. Ada cuman kalau kerasa yang ulu hati sakit minum trauma makan udah selesai gitu Pak. ya, ya, Dan kebetulan saya mempunyai kecemasan yang berlebih Pak, punya trauma. ya. Ada kecemasan yang berarti. Traumanya Ini maaf, ada suara apa itu di belakang? Oh nggak ada Pak, ya Pak. Ini udah jelas kok Pak. Ya, ya, ya. Ini belum Pak, udah aman ya. Ya, Jadi saya punya trauma waktu sebelum Lebaran Haji Pak. ya, Saya mengantar teman saya ke Ya. rumah sakit. Ya. Dan akhirnya teman saya meninggal. Saya yang melihat langsung Pak. ya, ya, Nah dari situ Pak kepikiran tuh Pak. Dari situ Ya. kepikiran. Nah pas pertama kena itu pas lagi ditahlilkan di hari kelima Pak. ya, Pas lagi saya ikut tahlil, ikut tubuh, emang dalam posisi saya belum makan tuh Pak. Ya. Setelah habis ba'da isya, ya, saya ikut tahlil, keringan Pak. Ya, ya. Keringan muter gitu Pak. ya, kepala. sempoyongan gitu ya. Emang kan karena seumur hidup baru kali itu Pak merasakan itu. Ya. Selama 24 tahun baru kali itu. Kan Ya. mungkin parno ya Pak. Ya, ya. Bahasa kita kerennya parno ya Pak. Iya, iya, betul. Parno, cemas. Jadi pikiran bahwa ya Allah apakah ini angin duduk timba-timbating gitu Pak. Yang saya Ya. pikirkan adalah di saat itu apakah saya mengalami penyakit yang dialami teman saya almarhum. Kalau teman saya jantung Pak. Ya, ya. Riwayatnya seperti itu. Enggak, sebenarnya gini, ya, enggak usah. Gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya gini, kita nggak usah takut ya, penyakit jantung juga itu sebenarnya juga tidak mematikan, atau penyakit itu tidak ada yang mematikan. Cuman kalau masalah meninggal itu kan memang Allah sudah menentukan. Jadi kita nggak tahu usianya dan tidak tahu waktunya. Cuman kalau meninggal mendadak suka langsung divonisnya jantung atau serangan jantung kan gitu ya. Nah, tapi itu belum tentu karena apa tiba-tiba meninggal memang udah saatnya meninggal, mau digimanapun nggak bisa. Nah itu seperti itu. Terus gini aja, sekarang yang dirasakan itu apa saja supaya kita tahu. Saya mulai saya ngobrol ya Pak sama Ya, Bapak ya. ya, Saya silakan. rasakan. Kemarin di hari Rabu Pak, saya udah mendingan Pak. Ya. Pokoknya saya kesini jalan 1 bulan lebih lah Pak mengalami lambung Pak. Ya. Saya berobat ke dokter. Jadi setiap maghrib itu ngalamin cemas Pak. Ya. Takut gitu loh Pak. Ya, ya, Jadi perubahan iklim maghrib itu Pak yang membuat saya apa ya Pak? Tambah Saya takut. takut aja Pak gitu. Ya. Sampai saya diurut melalui saudara ya Pak. Ya, ibu, ya. ibu tua lah. Ya. Diurut katanya ketika saya diurut itu badan saya panas, kaki saya yang dingin. Kata orang Banten mah Pak kesambet katanya ketempelan gitu Pak. bukan itu. Ya, Kata orang tua dulu mungkin Ya, ya. seperti itu ya Pak. Ya, ya. Makanya sampai dipakein suluk saya Pak. Jadi Ya. apa ya Pak, suluk itu kalau bahasa Banten buat orang berbayi itu loh Pak. Ya, ya. Kayak contohnya benang hitam gitu. Sampai sekarang saya dipakein itu. Ya. Gitu. Jadi Gini, supaya saya, supaya masnya tahu masalahnya itu apa ya, terus yang apa yang diderita itu penyakit apa. Ini kan biasanya kalau sepertinya kan divonisnya biasanya itu antara mah, asam lambung atau GERD. Ini biasanya kalau di dokter ya.
Nah, kita punya diagnosa sendiri dan cukup lewat telepon, insya Allah kami bisa mengetahui masalah utamanya. Amin, amin, amin Ya. ya Allah. Amin. Nah, yang dirasakan utama itu apa sekarang? Saya Pak mulai kerasanya itu tadinya mah biasa ya Pak ya. Ya. Mulai kerasanya itu kemarin saya tes kerja Pak. Ya. Alhamdulillah saya dapat panggilan kerja di Tangerang Pak. Ya, ya, Berangkat itu jam 7 pagi Pak. Ya. Berangkat jam 7 pagi saya sarapan. ya, Nah dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang itu tes itu baru selesai itu Pak. ya, Nah itu langsung kambuh tuh Pak. Yang saya kambuh itu kelingan Pak, Ya. pusing. Terus badan lemes Pak, badan ya. lemes. Badan Terutama lemes. tangan sama tangan dua-duanya lemes Pak. Ya. Di perut melilit nggak? Tangan lemes. Kalau perut tak kerasa enggak, cuma kayaknya waktu saya duduk atau enggak jalan dipencet ulu hati sakit Pak. Sakit, agak nyesek, Pas ulu hati sakit. agak sesak nggak? Sesak. Ya. Kalau Terus, napas tidur Pak, kalau napas tidur sesak. ya. Terus debar-debar, Maafnya nih Pak, ya, kalau ngegeber itu enggak sih Pak, kayaknya panas badan aja Pak. ya baik. Badan kerasa kayak panas gitu loh Pak, jadi kaki dingin badan panas gitu. Ya, 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 baik. Pikir saya kan masuk angin ya Pak ya. Ya, ya. Namanya orang saya nggak tahu kan Pak. Ya. Jadi saya minumin obat dokter langsung tuh Pak kayak omeprazol. Agak Ya. mendingan tuh Pak. Cuman kan saya maafnya nih Pak, Ya. kenapa saya bukannya saya ngilangin Ya. dokter itu untuk Ya. penyembuhan bukan Pak. Cuman kan kalau misalkan obat dokter kan kimia Pak. Enggak, sebenarnya, Saya takutnya ya, sebenarnya kimia maupun herbal itu sebenarnya sama. Cuman kadang kan orang untuk meyakinkan pasien supaya beli obat kita kan suka nyalahkan obat kimia, nanti efek sampingnya begini-begini, ya toh. Sebenarnya obat-obatan itu efek sampingnya itu kecil-kecil sekali sebenarnya itu. Jadi sama saja. Sebenarnya, Pak, Ya, itu nggak apa-apa kimia juga, kalau memang itu cocok ya kita minum aja kan gitu. Nah, cuman masalahnya kadang kan tidak sesuai diagnosa. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, terus iya Pak, karena ya, terus yang dirasakan selain itu sempoyongan, terus mual enggak? Pak, kalau yang ya terus Pak, waktu kemarin mual tuh Pak. Ya. Saya pengen muntah, tapi nggak muntah Pak. Ya, terus Pengen debar-debar, muntah, tapi nggak muntah. Ya. Ngegeber itu waktu awal pertama kena tuh Pak, jantung geber-geber. ya, deg-degan ya. Terus sudah mulai, langsung netting tuh Pak. ya, sudah mulai sering mimpi buruk enggak? Pernah mimpi buruk sih enggak Pak, cuman Enggak. mimpinya itu sekitaran sama teman aja sih, itu temannya almarhum itu, terus mimpinya kurang enak lagi gitu loh Pak. Oh ya, Gitu. ya. Terus mudah lelah, Iya Pak, kayak ngerasa kok capek amat gitu loh. Ya. Jadi Pak, maafnya Pak, Ya. seharian di rumah aja gitu Pak ya. Ya. Ngerasanya bangun tidur makan terus badannya lemas gitu tuh Pak. ya, baik-baik. Terus apa namanya? Sulit tidurnya? Wah, bener Pak, saya mau diteremin Pak, maaf, jam 11 lalu mau diteremin sampai saya nyetel Manaqib Tuan Syamsul Qadir Ya. Pak, biar bisa tidur. Oh, ya. Ya Pak ya, sampai baca-bacaan gitu Pak, Ya. saking pengen ya Allah. Ya, Pak, ya. saya. Ya, terus sama, Jam 1, setengah 2 gitu loh Pak. ya, terus sama setiap Bisanya. mau tidur mudah kaget? Apanya tuh Pak yang sakit Pak? Enggak, setiap mau tidur gitu mudah kaget enggak? Kadang bener kaget gitu tuh Pak. Ya, kaget seperti kayak mimpi entah jalan atau mimpi apa atau kepleset gitu. Kadang udah di pas teremin Ya, kayak ada yang narik beneran gitu tuh Pak. ya, akhirnya kaget gitu toh. Oh ya, ya Ah, baik. Ya. Sama tenggorokan sudah mengganjal belum? Kalau alhamdulillah ya Pak ya, kalau Ya. untuk masalah tenggorokan sih, Aman. untuk masalah nelen, untuk aman Pak. Ya, aman. ya, ya. Baik, Cuman baik. yang saya keluhin itu punten ya Pak ya, saya ulangi lagi. Ya. Apa sih, lemas Pak, terutama Ya, lemas, ya. lemas sama pusing tuh Pak. Ya, itu sudah yang- pasti ya. Ini Pak. ya. Sebenarnya ini udah mulai ketemu ya masalah utamanya. Ini sebenarnya bukan penyakit berat. Ini sebenarnya penyakit ringan. Tapi karena memang ini sulit dideteksi medis ya. Nah, ini masalah utamanya yang membuat keliengan,
mual, terus agak sempoyongan, biasanya pandangan buram, ya. Nah, itu di organ hati yang terserang gas. Nah, saat kondisi organ hati ini terserang gas, ini kan otomatis apa namanya, kerja organ hati ini kan tidak normal. Nah, karena empedu itu yang paling dekat dengan organ hati, empedu mengimbangi kerja organ hati tadi. Karena lelah, akhirnya menimbulkan sensasi tambah debar-debar, mudah kaget, sulit tidur, dan kaki sering dingin. Nah, sama biasanya nanti kalau makin lama akan disertai mimpi buruk, kecemasan yang sangat tinggi. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi ini enggak, ya, ini tidak usah cemas lagi, ini sudah kami kasih tahu. Jadi nanti kalau cemas, umpama cemas kenapa-kenapa gitu, takut ya, nah, itu tinggal balikkan saja. Oh ya, ini karena energi empedu saya masih lemah. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak usah takut. Ini penyakit ringan ini sebenarnya, cuman rasanya memang luar biasa dan sulit mendapatkan obat tepatnya. Ya. Pak, maaf Pak, kalau saya potong, maaf. Ya, Pak. ya silakan. Kemarin Pak pulang kan pulang habis asar ya Pak, pulang tes kerja. Ya, Saking ya. saya takutnya, Ya. habis tes itu pulang sampai ke maghrib nggak jadi apa-apa tuh Pak, Ya. nggak ada efek apa-apa, cuman capek ya Pak, kelelahan. Ya. Nah, saya habis sholat maghrib, habis ngaji, itu kerasa kayak apa saya ini masuk angin gitu Pak, sampai dikerikin, bahasa orang Bandung dikerikin itu. Ya, ya. Pak, dikerok, sangkanya masuk angin Pak ya. Ya. Tapi dikerok itu nggak merah Pak, cuman bagian pantatnya aja sih Pak yang Ya, agak ya. sedikit merah. Terus gini, saya kasih tahu lagi, ini kan kalau sore mulai terasa lagi, itu sore atau menjelang maghrib ya? Maghrib bener Pak, Ya. sampai ke 7:30. Ya. Jam 6 tuh Pak. Iya. Nah, itu juga paling sampai isya juga sudah reda lagi toh? Iya Pak. Ya. Sebenarnya alhamdulillah reda. Ya, ya. Nah, ini gini, penyakit seperti ini atau penyakit apapun sebenarnya itu berhubungan juga dengan alam, ya. Saat kondisi sore hari mulai menjelang matahari terbenam, saat matahari terbenam itu apa namanya, suhu itu didominasi oleh hawa dingin. Nah, ini biasanya orang sakit apapun, entah sakit bisul, sakit gigi, atau sakit apapun di jam-jam seperti itu, antara jam 5 ke atas, itu akan merasa lebih sakit daripada siangnya. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi umpama kambuhnya kok tiap maghrib, nggak usah takut, dan itu juga bukan guna-guna, bukan kesambet atau apa ya. Ini memang murni penyakit, dan ini banyak sekali yang diderita orang ini, banyak sekali. Dan ini untungnya itu masih baru ketemu, jadi insya Allah nggak ngabisin obat banyak. Tapi kalau umpama nggak ketemu, nah itu bisa berobat kemana-mana habis-habisan. Iya, ini biasanya penyakit seperti ini ngabisin duit banyak kalau nggak cepat ketemu obatnya. Tapi insya Allah ini pas ketemu kami, insya Allah memang obatnya di kami sesuai dengan diagnosa, karena obat yang kami buat itu kan untuk mengobati lambung, jantung, limpa, hati, dan empedu. Jadi saat kena kelima organ itu cukup obatnya satu saja. Itu seperti itu. Gitu ya Pak ya. Ya. Terus ini kalau Punten sih Pak, ya, mau bertanya Pak. Ya, ya, silakan. Kan saya kerja misalkan Pak jam 7 pagi. Saya Ya. makan dong Pak ya setengah 7 sarapan Ya. gitu ya Pak. ya, Nah, si Om biasanya kan buruh pabrik itu ketemu makan lagi di jam 12 ya, duhur ya, atau enggak di jam 1 siang kan Pak. ya. Nah, cara nge-backupnya Pak, kalau misalkan dari jam 7 sampai jam 1 untuk biar saya tidak kambuh lagi, apa Pak? Ya. Biasanya kalau saya nonton itu Pak dari YouTube itu setiap 4 jam sekali itu kan makan. Suruh makan ya. Gitu. Ya, gini. Jadi takutnya biasa makan, tahunya nggak makan takut kambuh Pak. Jadi gimana ya Pak? Ya, Biar nggak usah, kambuh gitu. nggak usah takut ya. Sebenarnya terlambat makan itu kan tidak membuat penyakit ya. Nah, jadi kita nggak usah takut atau tidak usah tersugesti kita suruh makan 4 jam sekali atau 3 jam sekali atau per jam sekali. Nah, itu biasanya yang diarahkan makannya itu suruh sering, itu saat kita tidak bisa makan banyak. Umpama
saat makan 2 sendok atau 3 sendok kok langsung kembung atau enek atau sesek ya. Nah itu kita makanya memang dianjurkan sedikit-sedikit supaya kita tetap keisi nasi. Nah itu seperti itu. Jadi kalau umpama kok kita belum makan sampai jam 1, nggak usah takut sampai ngemil atau apa, nggak usah. Yang penting sedia minuman yang manis saja, mau teh manis atau apa itu sedia saja. Jadi kalau minum itu kan nggak mengganggu kerja, biasanya tetap bawa minum toh, walaupun air putih gitu. Nah kalau kita saya kemarin Pak sampai ada pikiran bahwa saya harus bawa cemilan snack kayak biskuit gitu Pak, mengaruh nggak tuh Pak? ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah terus kan biasanya kalau sakit seperti ini pantangannya banyak. Iya Pak, benar Ya Pak. gini-gini, Masya Allah. kita nggak banyak pantangan kalau dari kami. Nah apa namanya, untuk pantangan utama ya, pantangan utama itu diingat-ingat betul ini, jangan sampai disentuh dulu. Cuman tiga kami pantang. Pisang ya, pisang jangan dimakan, pepaya dan kacang tanah, itu saja. Itu aja Pak ya. Ya, kalau yang mau pedes, mau apa itu boleh, tapi ya gitu. Saat kita sakit seperti ini kan kadang makan pedes, umpama perut agak panas sedikit suka dirasakan. Jangan-jangan ini kambuh dari cabai kan gitu. Iya Pak. Ya, sedangkan cabai itu memang sifatnya sifat panas. Jadi kalau orang sehat aja kalau makan perutnya juga agak anget di dalamnya. Tapi itu aman, ya. Terus makanan yang banyak mengandung kemiri seperti masakan Padang ini juga hati-hati sama sambal hijaunya. Nah itu saja. Kalau yang lain silahkan makan saja. Mau makan roti, mau makan mie, makan apa, aman semuanya. Tidak ada pengaruh. Nah itu seperti itu. Halo? Iya Pak. Ya. Jadi pantangan yang harus dijaga cukup 5 itu ya, yang banyak mengandung kemiri, kacang tanah, terus sambal hijau, sambal cabai hijau maksudnya ya, terus pisang, pepaya. Ini yang harus hati-hati ya. Itu saja. Sebenarnya ini saya maaf Pak, saya menurut Bapak diagnosanya apa nih Pak? Ini cuman gejala energi empedunya melemah saja atau lemah kerjanya saja. Saat kita kerjanya empedu itu kerjanya lemah, kita timbul cemas, timbul debar-debar. Nanti kalau sudah parah, debar-debarnya hampir tiap saat itu. Debar-debar seperti ketakutan, terus mudah kaget, terus ngos-ngosan, mudah lelah, telinga denging, sampai tenggorokan juga mengganjal, sempoyongan, pandangannya juga buram, kakinya dingin terus, dan ketakutannya berlebihan. Biasanya di tempat keramaian aja nggak akan sanggup. Dan ketemu orang juga biasanya gitu, tidak sanggup biasanya. Ya, tapi kalau ini memang belum parah, jadi masih aman. Jadi nggak usah cemas lagi ya, nggak usah cemas lagi. Dan ini juga bukan tanda-tanda mau meninggal kan, biasanya jangan-jangan ini mau meninggal kan gitu ya. Ya, tapi ini enggak. Ini aman semuanya. Jadi nggak usah takut. Ini tuh penyakit ringan sebenarnya. Cuman kalau nggak ketemu obatnya ya bisa lama sembuhnya. Iya Pak, jadi maaf nih Pak, Ya. punten ya Pak ya. Ya. Saya pertama berobat nih Pak di satu dokter. Dikasih ranitidin Pak obat. Saya Ya. minum ya Pak ya, saya konsumsi sampai habis. Tapi Ya. dikasih paracetamol, jadi sedikit saya pusing minum paracetamol gitu Pak. Ya, Jadi ya. saya ngerasa, saya selalu minum obat ini ngerasa nggak nyaman gitu. Saya pengennya Pak, maksud saya ya Pak ya, yang saya pengenin dalam hati saya itu Pak, ketika saya menemukan obat kayak pagi diminum, sampai kesananya itu nggak ada kambuh gitu loh Pak. Jadi malam lagi diminum baru enak gitu. Ya. Nah ini gini, saya kasih tahu dulu kalau obat kami berbeda loh. Obat kami, ya, obat yang dari kami saat minum pertama kali itu yang kapsul ya, yang kapsulnya. Karena ada 2 macam obat kami itu, 1 cair, 1 kapsul, dan itu untuk pertama kali paling tidak harus beli itu minum obat kami 1 paket.
Tapi kita nggak harus beli obat kami yang penting bisa mengarahkan Mas itu bisa sembuh, udah alhamdulillah ya. Tapi apa namanya, kalau umpama minum obat kami yang kapsul itu nanti biasanya ada efeknya. Pertama, setelah minum setengah jam itu agak tambah kembung atau agak nyesek gitu ya, tapi nyeseknya nggak berat sekali, tidak. Nah, itu paling lama setengah jam normal kembali, ini efeknya ya. Terus bisa jadi apa, efeknya itu bisa debar-debar. Nah, itu juga bisa, tapi itu juga tidak lama, paling 1 jam nanti normal kembali. Terus kalau umpama efeknya itu setelah minum yang kapsul kok rasanya lemes, ngantuk, buat tiduran saja, ini yang cepat sembuh. Tanda cepat sembuh itu kalau dapat efek lemes. Nah itu buat tidur biasanya seger. Terus mulai apa namanya, obat kami mulai bereaksi itu biasanya setelah 3 hari minum. Setelah 3 hari minum nanti Mas mulai sering sendawa, sering buang angin. Di situ mulai nyaman karena gasnya terbuang semuanya. Nah, kita cara buang gasnya seperti itu, lewat sendawa atau buang angin. Makanya nanti setelah minum obat kami itu akan sering sendawa dan sering buang angin. Itu seperti itu. Nah, itu baru mulai nyaman. Jadi pelan. Yang diminum itu kapsul dulu gitu, Pak. Nanti kalau 1 paket langsung itu cairnya itu tiap bangun tidur saja, pagi-pagi bangun tidur perut benar-benar kosong, itu minum obatnya dulu. Jangan minum air putih dulu gitu, Pak. Ya, jangan minum air putih, jangan minum apa-apa atau jangan makan apa-apa. Pokoknya bangun tidur langsung minum obatnya yang cair dulu. Karena itu apa, hambar rasanya. Itu tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa asam atau apa. Itu rasanya hambar dan langsung adem di perut, enak, nyaman. Nah, setelah kira-kira 5 ya. Langsung ada efek nggak, Pak? Apa gitu langsung habis diminumin yang cair itu ada efek apa loh, Pak? Ya, paling nggak ada efek kalau yang cair. Tidak ada efek, cuman rasanya langsung di perut itu nyaman, adem, itu saja. Nah, terus karena itu untuk menghentikan produksi gasnya ya. Nah, terus selang 5 menit atau selang setengah jam nanti baru boleh makan apa-apa, mau minum, mau sarapan silahkan. Setelah makan baru minum kapsulnya. Itu seperti itu. Setelah makan, Pak. Jadi sebelum makan mah cuman yang ini aja ya, Pak. Apa yang cair saja. Terus kapsul juga sebelum makan juga boleh, setelah makan boleh, tapi kami nulisnya malah sebelum makan. Tapi kalau ada cair, yang cocok menurut Bapak apa tuh, Pak? Yang saya alami nih, Pak, penderita saya apa tuh, Pak? itu cuma di energi empedu saja melemah. Maksudnya cara minum obatnya gitu, Pak. Oh, cara itu sudah makan atau sebelum makan kalau yang buat tablet kapsul? Sebelum makan boleh, setelah makan boleh, cuman kami tulis di botolnya itu sebelum makan. Ya, tapi boleh setelah makan diminumnya. Cuman yang benar-benar di perut kosong yang cair saja. Oh gitu. Ya, nanti kalau umpama lihat YouTube kami nanti supaya Masnya tahu diagnosanya yang benar itu dari tahun 2019 kalau tidak salah itu sudah kami terangkan, dan masalah Mas ada di empedu lemah. Nanti lihat saja YouTube kami yang judulnya ternyata ini penyebab asam lambung sulit sembuh. Terus belakangnya tulis SJTV. Nanti di situ sudah kami terangkan gejala-gejalanya apa saja, kalau hati seperti apa, kalau ini seperti apa. Di situ kita bisa tahu penyakit kita sendiri. Gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi kita nggak ketakutan. Jadi, saran Bapak, maaf nih Pak, saran Bapak Ya. saya harus mengkonsumsi obat dari Bapak yang mana tuh, Pak? Gini, kalau supaya ringan belinya kita ambil yang kapsul dulu. Nanti setelah 3 hari sudah mulai merasakan nyaman, mulai enakan, supaya nggak kambuh-kambuh, nanti baru tambah pesen yang cair. Supaya apa? Supaya nanti produksi gasnya ini berhenti total. Karena itu gunanya yang cair itu untuk menormalkan suhu pada organ tubuh, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung. Nah, itu kotoran itu yang menyebabkan gas dan akhirnya bisa menyerang organ mana saja. Itu seperti itu.
Ya. pengguna baru itu kalau seperti saya harus berapa lama Pak mengkonsumsi itu Pak? Ini kalau sambil diarahkan biasanya loh paling lama 2 bulan sudah sembuh total. Ini Udah sembuh total tuh Pak ya? ya. Tapi kalau umpama ada rasa cemas, ada rasa panik, masnya langsung hubungin kami entah chat atau apa. Tapi kalau siang biasanya kan belum terjawab. Ya sabar saja karena ini penyakit ringan. Cuman kadang kalau kita ada sensasi suka panik. Itu seperti itu. Jadi nanti seumpama belum dijawab nggak usah ketakutan. Yang penting nanti ini kan ada videonya ini kan. Besok ini mungkin kami upload hari Sabtu mungkin. Hari Sabtu kami upload. Nanti kalau pas panik atau cemas, video ini dilihat lagi supaya jadi obat Mas juga. Ya, umpama panik itu biasanya yang dipanikkan ada di pembicaraan ini. Iya ya Pak. Ya, nanti kalau umpama panik atau cemas dan WA kami kok belum terarahkan, nah itu bisa lihat videonya yang pembicaraan kita ini. Ya. Ya Pak, kalau bisa diupload Pak, jadi biar sayanya ada Ya. ada sandaran Pak. Ya, jadi kalau umpama ada apa-apa, nah tinggal lihat, oh ya kemarin Pak SC bilang begini kan gitu, jadi tenang. Jadi untuk PSJ mau nanya, kalau Ya. misalkan saya udah habis minum obat itu terus ada sensasi, emang biasanya timbul sensasi apa aja sih Pak? Sensasinya itu salah satu paling kenanya, kalau enggak agak nyesek setelahnya, tapi pertama kali aja yang agak nyesek itu yang pertama kali minum. Kalau Minum setelahnya kalau dikonsumsi tiap hari nggak nyesek lagi Pak? enggak, Pertama kali banget gitu Pak saya konsumsi itu ya? ya cuman pertama kali sih konsumsi kayak kapsul saja, itu baru terasa agak nyesek sedikit. Nah terus kalau umpama efeknya itu kok debar-debar juga nggak usah takut, paling juga pertama kali itu aja 1 jam. Nah kalau seandainya efeknya lemes itu hampir setiap minum kapsul pagi biasanya agak lemes ngantuk, tapi itu biasanya paling lama 1 minggu itu biasanya sembuh kalau efeknya lemes. Ya kalau yang efeknya lemes itu seminggu biasanya sembuh total. Alhamdulillah ya Allah. Ya, tapi kalau seandainya kok efeknya itu bukan yang lemes itu, ya umpama kok ada cemas, nah, nanti langsung minta arahan dengan kami. Biasanya kalau diarahkan itu cepat sekali sembuhnya. Karena penyakit ini kalau hanya mengandalkan obat juga tidak bisa, mengandalkan arahan juga tidak bisa. Harus seimbang antara obat dan arahan, itu baru bisa sinkron dan sembuh. Boleh deh Pak. Ya. Nah, untuk obatnya obat apa tuh Pak? Jadi biar saya pesan Pak. Ya, nanti kalau obatnya itu bisa lewat WA saja, mau ambil yang SC atau yang Madok, karena kita memang bikin 2 macam obat itu, ada merek SC. Yang menurut Bapak, kalau menurut punten nih Pak, kalau saya kan orang nggak tahu ya Pak, Ya. maksudnya kayak gini. Kalau kita berobat sama dokter kan apa yang terbaik dikasih sama dokter gitu kan Pak. Ya, ini sebenarnya Pak, sama-sama baiknya, ya sama-sama baiknya. Yang penting minta arahannya. Nah, ada yang yang Madok harganya memang agak mahal, itu 500-an loh 1 botol. nggak apa-apa Ya. Terus ada yang yang SJ itu hanya 350 1 botol, isi 50 sama. Cuman yang ininya yang 500 isi 50 gitu ya, Pak ya. ya itu yang bagusnya, memang ada dosisnya lebih tinggi. Yang membedakan itu ya Pak. Ya, cuman reaksinya ya lebih cepat. Nah itu seperti itu. Nah, nanti kalau umpama caranya beli, mending lewat link Shopee tadi yang kami kirim toh. Jadi biar nggak ketipu, soalnya saya ngeliat Ya, ngeliat statusnya si Bapak kayaknya, oh berarti tadinya Pak saya mau pesan dari situ Pak. oh iya, Sial itu. ya. Nah itu karena obat kami itu memang manjur, jadi dari dulu banyak sekali yang memalsukan, tapi selalu ketemu orangnya. Dan ini orangnya beda lagi. Kalau ini memang dulu agen kami,
Tapi sudah tahun 2022 itu saya keluarkan karena memang agak aneh orangnya. Oh. Ya jadi pengen, Saya minta obat yang bener akun bapak aja gitu loh Pak, maksudnya Iya. official dari SD bapak gitu. ya, ya kalau itu apa akunnya memang baru, tapi itu punya kami langsung. Iya ya Pak. Ya dan konsultasi juga kan lebih enak langsung dengan kami karena yang banyak kan dicari kan kami. Jadi kita bisa detail untuk menerangkannya toh. Iya Pak. Ya, dan bisa membimbing sampai insya Allah sampai sembuh total itu kami bimbing. Tapi semoga kalau masih baru nggak nyampe 1 bulan sudah sembuh. Ah, Ya, yang penting kalau ada rasa panik, cemas, terus nanti kalau sembuh itu seperti apa nanti tanyakan lagi ya. Oke. jadi nanti dikirim aja ya Pak ya bentuk obatnya yang mana, jadi saya tinggal check out doang gitu loh. Nah, nanti langsung itu di Shopee itu tadi yang link kami kirim itu sudah ada semua. Kalau di Shopee juga ada diskonnya itu kayaknya 450 cuman. Nah, itu juga free ongkir. Nah, nanti langsung pesen lewat Shopee itu saja. Itu satu paket nggak Pak sama yang jahit? Belum, kalau satu paket itu sekitar 900. Satu paket itu. Ya. Tapi ambil kapsul dulu saja supaya ringan. Kalau umpama sudah sembuh cukup dengan kapsul ya udah nggak usah pakai cair, nggak apa-apa. Tapi kalau umpama takut kambuh lagi ya bagusnya pakai cair. Tinggal apa mending sekaligus aja. Iya. 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 Masih rezeki apa ya melalui sarana bapak juga. Iya. Tadi jadi cepet. Ya, cuman kalau kita kan nggak mau menyarankan yang sampai habis banyak biaya. Iya, Iya ya Pak. iya baik. Itu aja. Oke siap Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sudah mulai tenang toh? Alhamdulillah. Ya, pokoknya nggak usah ketakutan, ini penyakit ringan ya. Kalau misalkan iya Pak, aku nanya besok pagi yang saya harus konsumsi apa tuh Pak biar menjaga lambung. Nah, itu cukup sebenarnya nggak ada yang dikonsumsi kalau obat kami nggak datang karena kita dikasih obat kan obat lambung toh. Ya, masalahnya bukan di lambung, makanya nanti kalau diminum ya nggak sembuh juga, percuma. Paling enak sesaat membuang gas saja itu toh. Nah, nanti gini aja. Itu ada video kami yang judulnya pertolongan pertama saat asam lambung naik. Nah, ikuti cara terapinya. Itu kalau sudah sendawa-sendawa ringan loh itu. Oke. Itu untuk pertolongan pertama sambil nunggu obatnya datang. Jadi nggak usah ketakutan. Ini aman. Ya, Siap. iya baik. Itu aja. Iya PS ya, nanti kalau misalkan ini saya WA Bapak ya Pak. Iya, Jadi, baik. Responnya jam berapapun saya tunggu. Iya baik. Iya. Ya udah kalau gitu semoga lekas sembuh ya Mas ya. Amin, amin, Ya, Allah. Pak. Sehat selalu, PS. Wassalamualaikum.